Ada mau makan apa dah? Apel. Apa kayak gitu, kecil banget. Kok kamu meremehkan apel ini sih? Bukan meremehkan, aku cuma bilang itu kecil. Emang kamu taunya apel itu yang kayak gimana? Gede segini, terus mengkilap, warna hijau, merah, terus apa tuh yang orange, agak pink gitu. Apel Fuji itu loh. Ini tuh apel lokal, tahu nggak sih? Lokal apaan? Kita tuh punya apel lokal dan dia produksinya dari Malang, dari Batu. Namanya apel mana lagi? Pernah dengar nggak? Enggak. Oh, kirain itu apa kayak agak buluk gitu sih. Tapi enak loh rasanya, dia tuh asam-asam getir manis gitu. Makanya aku lebih suka sih sama rasanya, walaupun mungkin dia sedikit lebih keras ya dibanding apel-apel yang biasa kamu lihat tuh di mana? Di supermarket. Nah iya. Itu nggak ada di supermarket tahu. Ada, tapi dia dijual biasanya sepak yang udah kayak isi 3, 5 gitu dan memang agak mahal sih ya. Oh. Nah, jadi kebetulan banget hari ini aku kan lagi makan apel lokal. Nah, aku tuh hari ini mau bicara tentang buah-buahan dan sayur-sayuran lokal. Tapi tentunya pasti sama bintang tamu, dan bintang tamunya ini adalah pakar buah dan sayur lokal. Siapa? Iya. Baru dengar. Langsung panggil aja kali ya. Iya, boleh. Siapa guys? Yaitu Bapak Hamzah Parsauran Siaga. Halo. Biasanya panggilnya Pak Hamzah. Bro lah, bro. Iya. Bro Hamzah. Bro Hapasi. Bro Hapasi. Panggilannya Bro Kalau Hapasi. bapak itu langsung tua banget ya. Enggak dihabisin. Masih 17 kan? Gimana ya jawabnya? Kayak hari kebalikan guys. Apa-apa. Oke, Pak, sebelumnya nih aku udah baca-baca. Bro. Ya, agak sulit yang membiasakan diri ngomong bro. Oke, bro, sebelumnya aku udah baca nih. Sebelumnya Bro Hapasi ini lulusan elektro ITB. Dan tapi memilih untuk mulai menjadi pengusaha di tahun 2012 dan awalnya itu menjual sayuran buah ya? Apa buah aja ya waktu itu ya? Buah. Toko buah. Toko buah aja ya. Waktu itu di Kalibata City. Dan itu tahun 2012. Dan akhirnya peralihan untuk produksi cold press juice ya? Cold press juice dari 2018-2019. Boleh ceritain nggak tuh transisinya gimana dari awalnya toko buah menjadi produksi cold press juice? Nah, jadi 2012 itu saya buka toko buah ya. Namanya dulu awalnya masih Istana Buah. Mungkin masih nama ala-ala lah ya. Belum didaftarkan. Nah, akhirnya berubah namanya jadi It's Buah. Nah, itu dulu jualan buah karena itu sebelum itu saya udah berbisnis juga jadi supplier buah. Ke supermarket gitu, ke Carrefour, ke Superindo gitu. Nah, cuman saya berpikir gimana ya cara menjual buah itu dengan value added yang lebih tinggi gitu. Karena kan kalau supplier itu kan kita ngambil 5 ton dari petani terus kita kirim ke supermarket dari harga 5.000 kita jual 6.000 gitu doang gitu. Tapi kan kalau kita bisa bikin toko buah. Nah, toko buah saya juga dulu kita olah jadi jus juga, jadi buah potong, gitu. Ya, jadi salad gitu. Bikin jus ya, tapi belum. Ya, masih jus, regular jus lah, gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi itu murni karena bisnis aja. Karena dulu sebelumnya bisnis supplier buah, jadinya berpikir untuk menambah value, kita buka toko buah. Jadi It's Buah itu dulu toko buahnya itu konsepnya itu nongkrong sehat. Nongkrong sehat. Jadi dulu kan lagi musimnya tuh tempat nongkrong di mana-mana yang warna merah hijau ya itu dulu. Nah, orang kan butuhnya nongkrongnya doang, produknya semuanya nggak sehat gitu. Nah, saya berpikir gimana ya menciptakan nongkrongnya dapat tapi produk yang dikonsumsi itu yang sehat gitu. Nah, muncullah ide kafe buah itu It's Buah.
Makanya kita bikin selain buah, jadi buah itu bisa dimakan di tempat. Orang misalnya beli mangga 1 kilo bisa langsung dipotong-potong dimakan di tempat, atau beli semangka mau di jus bisa gitu, supaya dia bisa nongkrong tapi konsumsinya sehat. Berarti waktu itu toko buahnya sekaligus sama memang udah ada tempat kayak nongkrong meja, kursi gitu Iya, dong? iya. Jadi itu pertama kali toko buah yang kita bikin meja, walaupun mejanya cuma 3 ya, kapasitas 12 orang, tapi memang kita udah berpikir untuk jadi tempat nongkrong gitu. Terus apa kira-kira yang bikin mulai tertarik untuk mengubah itu menjadi produk cold press juice? Nah, untuk cold press juice lagi-lagi mirip kayak dari supplier buah ke toko buah atau kafe buah gitu kan. Nah, pada saat 2018 itu saya belajar digital marketing, saya belajar jualan online kan. Nah, saya jualin lah buah itu secara online. Apa yang saya jual di toko buah, saya jual secara online. Nggak works lah, secara marketing itu nggak convert istilahnya gitu. Nah, maka saya cari apa ya produk yang nggak jauh-jauh dari sini, tapi bisa dijual secara online dan marginnya lebih tinggi. Gitu, karena pada saat itu kan pada saya online kan toko saya itu masih kita jualan jus yang 15 ribuan gitu kan. Cup yang di botol Iya, plastik yang masih cup plastik yang masih pakai air, masih pakai gula gitu kan ya, 10.000 15.000 lah. Terus juga jual buah kiloan. Nah, ada orang ngechat dari Cibubur, ada yang ngechat dari BSD gitu kan, mau beli pepaya 1 kilo, mau beli jus 1 cup itu dari Cibubur. Dan chattingnya kan tetap lama kan, negosiasi gitu. Dan saya pikir ini kalau produknya seperti ini dan dijual secara online nggak masuk dia marginnya dan juga volumenya kan. Nah, akhirnya saya cari dan saya nggak mau pindah bisnis lain gitu kan, karena saya udah mengerjakan itu. Nah, akhirnya saya riset lah apa produk yang dekat dengan ini yang bisa dijual secara online. Nah, ketemulah cold press juice. Nah, cold press juice itu kan dari 1 kilo buah kita bisa, yang tadinya kalau buah dijual mungkin 15.000, 20.000 sekilo, kita bikin jadi cold press juice harganya jadi 60.000. Gitu. Produknya adalah ini deh, Iya, cold press ini. juice. Ini dia. Kita minum ya, boleh ya. Ini dan bahkan pada saat itu kita jualnya bukan dalam bentuk satuan gitu, kita jual berupa paket. Aku juga sempat baca bro, waktu itu paketnya tuh kayak paket detox ya? Iya. Brandnya yang True Detox itu kan bro? Nah, True Detox itu kan baru sekarang. Dari dulu masih namanya It's Buah semuanya. Oh. Iya. Ada orang nyoba belum? Waktu itu sempet aku dibawain sama temanku. Waktu itu bukan varian ini, aku nyobain warnanya orange deh. Kalau nggak salah ada wortelnya. Nah itu enak tuh dan dia lebih kental. Favorit itu Tropical Lash itu. Oh iya. Iya. Paling favorit itu. Agak hangat gitu. Nah ini tadi aku nyobain jeruk, enak sih, segar sih jeruk gitu. Nah terus mau lanjut nih bahas kira-kira apa sih atau siapa sih inspirasi terbesar Bro Hapasi dalam memulai membangun bisnis? Oh, kalau bisnis ya, ini bisnis atau It's Buahnya? Secara keseluruhan bisnis lah ya. Kalau bisnis, karena saya sebenarnya dari dulu saya sudah bercita-cita pengen jadi pebisnis. Jadi dari sejak kuliah saya itu udah berbisnis, kemudian pas kerja juga terus nyambi berbisnis dan akhirnya saya full time buka It's Buah. Nah, kalau inspirasi sebenarnya saya terinspirasi dari setiap orang, karena menurut saya setiap orang itu ada hal yang bisa kita ambil, ada yang nggak bisa. Sehebat apapun seseorang pasti dia punya kekurangan, atau sekurang apapun seseorang pasti dia punya kelebihan. Jadi saya berusaha mengambil inspirasi dari setiap orang. Tapi yang cukup menginspirasi saya di dunia bisnis itu sejauh ini adalah ada bro, saya sebut juga bro ya, karena saya menganggap dia teman saya, Steve Jobs ya. Jangan ketawa ya. Ya, teman dekat, karena sering ngobrol. Bestie. Ngobrol aja ya kira-kira. Karena saya baca bukunya, beberapa bukunya saya baca, kemudian juga video tentang dia saya baca, jadi saya merasa saya bisa ngobrol sama dia, dan dia sering ngobrol ke saya. Cuman saya menganggap dia teman, nggak tahu ya kalau dia menganggap saya bestie juga. Tapi biasanya kalau baca buku tuh emang merasa
menjadi mengenal orangnya sih ya. Ya. Karena apalagi kalau buku itu tentang orang tersebut gitu. Ya, autobiografi apalagi ya. Hmm. Biografi atau autobiografi itu kayak kita mempelajari hidup seseorang 50 tahun di dalam satu buku. Jadi yang sampah-sampahnya kan nggak kita pelajari, kan itu udah disarikan dalam satu buku. Banyak juga tuh yang ngira kalau yang punya Eats Buah atau brand True Detox itu adalah nutrisionis. Gimana tuh pendapatnya, Bro? Gitu ya. Banyak yang ngira loh, yang punya tuh nutrisionis katanya. Iya, sama kayak tadi kan kalau saya bilang saya kuliah dari ITB terus buka ini kok nggak nyambung ya? Atau sebaliknya ketika ngelihat Eats Buah dipikir pasti yang punya nutrisionis atau ahli gizi gitu. Nah, ya mungkin kayak gitu, karena teman-teman saya yang saya kenal nutrisionis banyak yang setelah lulus kerja ke bank, ya kan, kerja di FMCG yang lain, itu masih nyambung lah. Mungkin ke bank itu nggak nyambung. Teman-teman saya juga yang kalau di ITB mungkin ke teknik biasanya, atau kalau mau berbisnis juga biasanya bisnis yang nyambung dengan bidang anak-anak teknik lah gitu kan. Tapi saya sama sekali berbeda. Nah, tapi buat saya bisnis itu kan kuliah itu ngebentuk pola berpikirnya. Nggak harus mesti kita di jurusan kita. Dan berbisnis itu ya kita melihat peluang. Yang penting setelah kita mengerjakan bisnis itu kita harus mempelajari, kita harus tahu, kita harus mengerti gitu. Tapi ada nggak tokoh nutrisionis yang menurut Bro Hapas ini cukup inspiratif dalam mengembangkan atau membangun bisnisnya Bro Hapas? Saya itu paling suka ya mungkin karena saya awam dari netral lah. Saya lebih suka itu dokter atau nutrisionis itu yang sudut pandangnya itu istilahnya kalau sekarang itu ada ini ya, kesehatan holistik. Ya, pola hidup sehat alami yang holistik gitu. Karena makin saya mendalami bisnis ini, akhirnya kan saya awalnya terpaksa belajar terkait dengan nutrisi, terkait dengan buah gitu kan. Nah, lama-lama saya makin jatuh cinta bahwa sebenarnya kita itu kalau bisa menjalankan pola hidup sehat yang benar, kita itu nggak butuh dokter, kita itu nggak butuh ke rumah sakit, dan kita itu kan bisa lebih hemat, hidup lebih hemat dan lebih produktif gitu. Nah, terus kenapa sih kita sekarang banyak sakit? Kenapa sih sekarang gampang sakit gitu? Nah, karena orang itu banyak yang nggak memahami pola hidup itu secara holistik. Ya kan, kalau pola hidup sehat itu kan makan, aktivitas fisik, sama istirahat atau kebutuhan otak kan. Ini yang saya dapat core-nya di dalam hidup sehat. Nah, sementara kalau di dalam misalnya teman-teman yang dokter atau di kesehatan, mungkin saking terlalu cepatnya perkembangan atau terlalu cepatnya interaksi hidup sehari-hari, jadi mereka itu nggak sempat mengajarkan secara fundamental bahwa pola hidup sehat itu seperti ini. Yang ada orang sakit udah langsung kasih ini obat. Oh, kamu karena ini, langsung dijudge, langsung dikasih obat. Sehingga si orang ini nggak sempat tahu bahwa kenapa dia sakit dan bagaimana supaya nanti dia tidak sakit kembali gitu. Nah, itulah kayak saya bilang, saya suka kalau tokoh-tokoh itu yang terus menceritakan pola hidup sehat alami yang secara holistik, bahwa sebenarnya kan tubuh kita ini kan punya kemampuan self healing istilahnya kan, bahwa tubuh kita ini kan mesin, bisa dibilang mesin atau makhluk yang bisa survive, bisa bertahan, memiliki kemampuan memproses dan menyembuhkan diri sendiri. Kan manusia tidak menciptakan, Tuhan tidak menciptakan manusia itu sudah ada dokter, sudah ada obat. Tapi kan kita tetap hidup, artinya sebenarnya kita bisa hidup dengan kemampuan yang dimiliki oleh tubuh kita. Kalau kita bisa memperlakukannya itu dengan baik, dengan benar, dari cara konsumsi makanannya, kemudian aktivitas fisiknya, dan juga memberikan istirahat yang cukup. Gitu. Nah, itu ada beberapa yang saya suka ngikutin, yang tokoh-tokoh yang masih memperjuangkan seperti itu, antara lain adalah Bu Handang Gunawan ya. Dia sebenarnya ini juga latar belakangnya aslinya bukan dari nutrisionis dari awalnya. Dia itu kecebur aja ke
eh, mempelajari nutrisi ya. Jadi dia apa namanya? ND ya, naturopati dokter gitu. Dan juga ada beberapa dokter-dokter yang ternyata ada juga yang spesialisasinya di sana, pengobatan holistik gitu. Ini cukup menarik sih, dari teknik elektro, terus tiba-tiba ngomongin kesehatan secara holistik. Apa nih Pak turning point-nya nih Pak? Karena lumayan apa ya, inspiratif sih menurut aku, karena itu kan dua kutub gitu kan. Arus. Kalau elektro itu arus. Gitu. Nah, seperti yang aku bilang di awal ya, sebenarnya saya itu awalnya hanya karena bisnisnya. Ya kan, kayak jualan buah ya karena dulu ada peluang untuk jadi supplier buah. Kemudian juga jualan cold press juice itu karena saya lagi belajar digital marketing gitu. Tapi turning point-nya itu adalah pada saat saya mulai belajar digital marketing. Saya kan harus mengiklankan ini. Nah, supaya bisa mengiklankan kan saya harus tahu apa sih itu buah, apa sih nutrisi, sampai saya harus belajar apa namanya zat gizi, mikro, makro, vitamin, mineral kayak gitu kan, serat, apa maksudnya ini gitu. Nah, akhirnya awalnya hanya supaya ngerti bikin iklan, bikin landing page, bikin campaign lah gitu. Tapi kan akhirnya kan kita jadi belajar ilmu dasarnya. Oh iya, berarti sebenarnya kalau orang paham ilmu ini, dia yang saya bilang tadi, dia bisa sehat, dia bisa lebih hemat, dan dia bisa lebih produktif gitu. Jadi akhirnya saya bukan lagi hanya dari sekedar bisnis ya, saya makin semangat untuk mempromosikan pemahaman ini gitu. Apalagi saya dari awam gitu kan. Kadang-kadang juga gini, orang dari dunia kesehatan itu, entah dokter atau ahli gizi, menjelaskan pola hidup sehat itu kan dengan ilmiah. Nah, sementara kita kan yang awam ini kan boro-boro ilmiah gitu, mikirin makan, apa yang mau dimakan hari ini kan simple gitu. Jadi kalau kita dari orang awam menjelaskan, biasanya dengan bahasa awam juga. Nah, itu biasanya bisa lebih relate gitu loh buat mereka. Menarik ya? Iya, dan ceritanya itu Jangan dong, tarik nanti jatuh. Tapi apa Pak pengalaman yang paling unik yang pernah Bro Hapasi alami nih selama ini? Terutama dalam mengembangkan bisnis ya, dari yang tadinya toko buah, kemudian dari cold press juice, kemudian mulai mengarah ke kesehatan secara holistik, itu ada nggak pengalaman-pengalaman unik? Pertama mungkin dari sisi pemahaman ya, lagi-lagi kayak tadi yang bilang, dari pemahaman dulu, mungkin setelah itu ke pengalaman. Jadi orang itu banyak mencari-cari jalan pintas, ya termasuk dalam hal diet. Ya kan, sebenarnya kan kayak gini di produk kita nih, orang pengen turun BB secepatnya gitu, pengen turun berapa sih biasanya, 4 kilo atau bahkan 10 kilo sebulan gitu kan, atau sebulan juga lama buat dia gitu sebulan. kan, pengen seminggu. Mantap. Ya, nah tapi sebenarnya itu kan sebenarnya lagi-lagi kembali ke diri kita. Kalau kita mau disiplin menjalankan pola hidup sehat, bahkan kita nggak butuh program-program diet itu, termasuk ini gitu loh. Saya selalu bilang, sebenarnya ini kalau kalian makin malas, saya makin bisa jualan gitu. Itu kan lucu ya, dari sisi bisnis kan lucu gitu. Tapi ya itulah kenapa bisnis-bisnis seperti ini masih ada, karena masih banyak orang malas gitu. Jadi semakin malas kalian untuk hidup sehat, ya bisnis seperti ini akan makin jalan. Jadi sama dengan motivasi, misalnya orang-orang gimana sih caranya sukses, ikut seminar, ikut sana sini gitu, jadi dicari. Padahal masalah itu ada di dalam dirinya gitu. Jadi kita sering mencari solusi itu di luar, padahal sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah itu sementara kita mencari keluar itu jadi makanan buat orang lain. Kan ada bisnis seminar, bisnis diet, itu kan nggak akan pernah mati. Percaya di bisnis diet seperti ini, bisnis motivasi, bisnis apalagi pelatihan itu nggak akan ada habisnya, karena orang berpikir mencari solusi itu di luar, tapi sebenarnya adanya di dalam dirinya. Nah itu kalau yang pemahamannya ya. Jadi saya pikir tadi ya, kenapa sih? Karena saya kan ikutan juga berpikir bahwa diet itu ya kita harus nyari program apa yang cocok buat kita gitu. Padahal kan semua program itu bisa, asal kita mau disiplin. Kecuali memang program yang benar-benar nggak
sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan izin kan, gitu kan. Kalau itu udah memenuhi, berarti harusnya itu udah cukup. Tapi masalahnya misalnya nih, ikut beli program ini 7 hari misalnya, hari kedua udah lapar, makan, batal itu. Ya kan saya, 7 hari detox maksudnya ya? iya contoh misalnya 7 hari detox dia berpikir, wah saya nggak turun, ya iyalah kamu bolos gitu kan. Nah tapi kan besok kamu beli lagi kan, karena belum berhasil, saya jualan lagi, saya dapat duit lagi gitu. Jadi kalau kamu disiplin ya cukup. Bahkan dari teori yang kita ajarkan itu bisa dijalankan sendiri. Tapi percayalah, walaupun saya bilang begini, tetap gak akan bisa gitu. Kamu akan mencari lagi, dan saya akan jualan lagi. Jalan pintas. Tapi setuju sih apa yang dibilang sama Bro apa sih. Jadi sebenarnya untuk bisa hidup sehat tuh sebenarnya simple sih. Iya. Nggak sulit gitu mencari caranya. Karena cukup dengan tadi sih, benar yang memperbaiki atau mengontrol pola makan, sesuai aturan gizi seimbang, aktivitasnya juga agar kalori yang masuk juga tetap seimbang dengan yang dikeluarkan, berolahraga sama tidur sih gitu. Itu setuju sih, karena itu sebenarnya bisa dicari dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau orang lain itu memang ya butuh untuk hidup sehat. Ya semua orang pasti butuh untuk hidup sehat lah. Setuju. Ya, butuh hidup sehat, tapi dia pikir orang lain yang harus menyehatkan dia kan. Iya, tapi butuh pertolongan sih ya dari luar sih ya. Nah kalau pengalaman yang mungkin bukan unik tapi berkesan ya. Jadi kenapa saya juga semangat menjalankan ini, karena ini saya alami sendiri di istri saya, anak-anak saya. Anak saya 4 itu dari kecil itu, dari hamil istri saya itu makan buah, minum jus. Ya kebetulan karena kita punya gitu kan. Kemudian juga udah lahir kita nggak kasih support ASI, full ASI 6 bulan, terus MPASI, terus udah setahun kita kasih minum jus, makan buah. Jadi setiap hari anak-anak itu pasti minum air putih dulu, makan buah atau minum jus, baru boleh yang lain. Itu pagi-pagi gitu ya? Pagi-pagi. Itu udah default, udah standarnya mereka. Dan itu dengan seperti itu. Nah tadi kan dari istri saya pas dia hamil, kita udah rutin konsumsi buah atau sayur. Nah pada saat anak saya lahir, itu mukanya itu cerah, rambutnya bersih gitu kan. Orang kayak, ih cakep banget ya, bersih banget ya gitu. Ya saya kan baru ngalamin punya anak gitu kan. Nggak tahu juga apa bedanya gitu. Tapi setelah dengar teman-teman yang lain atau melihat yang lain juga berbeda gitu. Nah, itu faktor dari makan buah atau minum jus. Nah kemudian juga karena sehari-hari setiap pagi mereka seperti itu, nah itu nggak susah ngasih makan. Dan mereka itu jajan itu pasti sangat terbatas, dan itu pun mah boleh makan ini gitu. Jadi kita kasih tetap boleh, tapi kita kasih batasan gitu. Tapi itu bisa karena kita terbiasa ngasih buah dan sayur itu di pagi hari, sehingga ngasih makan itu nggak susah, dan juga mudah-mudahan sehat terus ya, dan itu jarang sakit gitu. Nah, kalau kita misalnya kayak saya nih, teman-teman sebaya biasanya mau kumpul sama teman-teman, aduh aku nggak bisa ya, anak saya lagi demam, wah ini saya harus bawa ke rumah sakit begini, itu sering banget. Benar, sampai kita berpikir anaknya dia itu baru 1 atau 2 gitu, kita 4. Maksudnya kita ada begitu nggak, jarang lah ya, jarang ada kejadian misalnya anak itu harus sakit, harus dibawa ke rumah sakit, kecuali luka gitu kan, itu kan hal yang berbeda gitu. Nah itu yang kita rasakan. Nah berarti kalau setiap orang seperti ini melakukan hal seperti ini, lagi-lagi saya percaya kita secara komunitas bisa lebih sehat, apalagi secara nasional ya. Kayak tahun berapa tuh saya baca data 2018 atau 2019, BPJS kita itu katanya minus. Ya, dari premi yang dibayarkan dengan pertanggungan yang ditanggung sama BPJS. Nah itu kan kontradiksi kan. Dan kalau dibedah lagi, faktor penyebab penyakit paling tinggi itu kan penyakit istilahnya yang degeneratif ya kolesterol dan CS lah dan teman-temannya, itu kan yang akibat pola makan. Nah itu kan bayangin kita udah sakit,
kemudian negara juga terbeban, kemudian karena kita sakit pasti kan secara kolektif produktivitas kita turun. Artinya kalau dihitung secara nasional produktivitas kita pasti turun karena sakitnya banyak. Kemudian juga boros mau bayar biasa. Coba kalau premi BPJS kita pindahin jadi beli buah, nggak usah lah harus beli buah. Beli buah di warung-warung di dekat kita juga banyak. Gitu. Kalau itu kita pindah ke sana, kita akan lebih sedikit ke rumah sakit, ya kan? Bahkan jangan BPJS nggak minus lagi, bahkan bisa menurunkan preminya yang sekarang naik terus kan? Gitu, dan kita bisa produktif secara nasional. Nanti 2045 kita bisa bersama-sama jadi negara maju. Belum jauh ya? Coba. Beda Ya. Tapi Pak, aku penasaran deh. Apa Bro. ya, Bro? biasa ya. Ya, tolong ya. Tapi buah apa yang di varian cold pressure yang sekarang yang ada nih di It's Buah, buah lokal apa yang paling jadi favoritnya Bro apa sih? Yang paling favorit ya. Kalau yang paling favorit mungkin semangka ya. Semangka. Kalau yang paling favorit. Semangat kakak. Ya, itu. Karena bisa Karena itu bersemangat. alasannya. Tapi kalau ada juga tulisannya semangka, semangki ya, apa? Enggak ya, beda genre ya. Generasi Ya. Tapi sebenarnya saya itu paling suka apapun itu buah lokal, gitu. Jadi semangka lebih favorit, tapi nggak jauh banget lah. Yang penting lokal. Suka. Apa ininya? Kenapa why gitu harus lokal? Padahal buah impor itu juga banyak gitu. Secara availability buah impor pun ada. Terus secara harga ya bedanya nggak terlalu signifikan. Secara rasa juga. Secara rasa juga. Terus lebih apa ya? Kadang orang itu cenderung lebih pilih buah impor biar kayak keren gitu. Beli yang bagus gitu kan. Nah, apa ini sih lokal ini? Nah, awalnya gini, It's Buah itu kan saya mendengar bisnis itu punya visi sehat berdampak. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan di dalam bisnis itu kita harus memilih pilihan-pilihan yang berdampak lebih banyak buat lingkungan dan juga buat sosial gitu. Nah, misalnya buah lokal, kalau kita menggunakan buah lokal dan buah impor, kan yang mendapatkan dampak itu akan jauh lebih banyak kalau kita menggunakan buah lokal. Ya kan, kalau buah lokal itu kan berarti mulai dari petaninya, tukang pupuknya, kulinya, terus kuli di pasar, pedagang pasar, pekulak bahkan semuanya dapat. Tapi kalau buah impor dia hanya satu yang menerima manfaatnya, yaitu importir. Kalau kita ngomong konteks ini negara ya, petani negara asalnya kan, bukan petani kita gitu. Nah itu dasarnya tadinya itu. Tapi makin lama saya berpikir, sekarang kan sebenarnya kan buah ini atau jus yang kita produksi ini kan tujuannya kan buat kesehatan gitu. Nah kalau dihubungkan dengan kesehatan, apa sih bedanya buah lokal sama buah impor? Nah lagi-lagi karena saya kan orang teknik bukan orang Coba mau nutrisi. kaitkan dengan teknik elektronik apa? Gimana ketemu? Nah orang teknik itu suka itu dia ini bernalar gitu. Pokoknya if then gitu itu sering kita lakukan, jika begini kalau begini gitu. Jadi sesuatu itu harus kita pikirkan terhubung atau tersambung atau bernalar gitu. Nah saya bandingkan misalnya buah lokal dan buah impor. Nah waktu It's Buah di awal kita jualan buah, itu buah lokal dan buah impor kita jual. Ya kita jual semuanya. Nah kalau saya jual buah impor, misalnya anggur, apel, terus apalagi ya? Lemon, lengkeng, itu kan kita taruh di showcase atau di chiller gitu. Kadang kayak apel saya jual nggak laku sampai sebulan, dia masih utuh, masih mulus, masih kinclong gitu. Iya di chiller gitu. Anggur aja bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah sementara kalau buah lokal, misalnya alpukat gitu kan, atau mangga, 3 hari, 4 hari udah busuk. Nah sebenarnya kalau secara bisnis kan
lebih untung ini dong yang nggak busuk kan. Iya, yang Kita bisa awet. tahan, kita simpan lebih lama. Cuman kan saya berpikir lagi, ini kan tujuannya buat menyehatkan gitu. Dan buah itu bukan benda mati loh, ya kan? Itu kan makhluk hidup gitu. Tapi kok dia bisa 1 bulan masih mulus gitu, apalagi apel gitu kan? Terus saya hitung lagi, ini juga kan, misalnya apelnya bisa dari China atau dari Afrika. Dia datang ke sini kan nggak pakai pesawat. Mahal itu kalau pakai pesawat ini ya. Pakai kapal. Kalau pakai kapal minimal 2 minggu, 3 minggu di perjalanan. Dan dia nggak dari pohon nggak langsung masuk kapal kan? Berarti kan masih ada proses di sana. Bisa 1 bulan lebih hanya untuk mendatangkan itu ke sini. Terus di sini dia masih diimportir, nggak langsung buah. Diimportir dulu kan, baru ke distributor. Itu bisa 1-2 minggu tuh totalnya. Dari distributor ke toko. Di toko sampai 1 bulan, ya kalau laku besok sih langsung gitu. Tapi kadang-kadang belum laku sampai 1 bulan, masih mulus. Kan nalar saya itu tadi, logika teknik saya itu nggak masuk. Ini berarti apa nih yang terjadi? Sementara mangga yang datang dari Probolinggo, ada ya, Probolinggo dari Cirebon, itu kan dipetik kemarin langsung datang hari ini ke toko besoknya, itu 3 hari, 4 hari, kalau nggak habis dia busuk. Berarti kan saya langsung tanda tanya di kepala saya, ini pasti ada treatment, yang pasti treatment itu akan kemungkinan besar tidak membantu kesehatan. Pasti kan namanya treatmentnya entah pengawet, entah treatment apapun itu, yang pasti itu bukan alami lagi. Itu setelah dipikir-pikir ya? Iya, saya hanya bernalar begitu aja. Iya, rantai pasoknya lebih panjang. Market kayak ngeliatnya tuh kayak menarik karena cerah, besar, Tapi kinclong gitu. kenapa kan? dia masih cerah terus gitu kan? Ya juga setelah dipikir-pikir sih ya. Iya. Nah, itu dari sisi treatmentnya gitu kan. Berarti ini nggak alami. Walaupun sebenarnya itu kan berkorban secara bisnis, lagi-lagi saya bilang sebenarnya lebih enak. Apalagi orang tadi import itu lebih pride gitu kan, lebih premium gitu. Nah, kemudian dari sisi nutrisi juga. Nah, lagi-lagi juga saya nalar lagi nih yang saya pakai. Ya, walaupun kan bisa dikonfirmasi dengan penelitian, dengan analisa ilmiahnya gitu. Tapi nalar simpelnya itu kan, kenapa sih Tuhan misalnya menciptakan mangga itu tumbuhnya di sini? Kemudian juga dia panennya itu nggak sepanjang tahun. Ada waktu-waktu tertentu dia untuk musim gitu kan. Ataupun buah-buahan yang lain. Gitu. Nah, artinya di seluruh muka bumi ini, dimanapun kita tinggal, sebenarnya yang paling bagus kita konsumsi adalah tumbuhan atau hewan yang ada di wilayah itu. Logiknya kan gitu. Karena lagi-lagi kayak kembali ke awal, Tuhan tidak menciptakan dunia ini beserta pesawat, beserta kapal kan? Iya. Nah, berarti kan orang-orang yang hidup di zaman dulu itu kan berarti dia hidup dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan menciptakan itu berarti kan untuk bisa saling melengkapi kan? Berarti udah dipersiapkan, inilah makanan kita, inilah konsumsi kita. Tapi kenapa kita masih mencari-cari dari tempat sana? Gitu. Sementara di sini jadi petani kita jadi menderita gitu. Tapi ya pas tahu bro, Boleh tahu balik. saya langsung ingetin, enggak jangan panggil Pak. Tahu saya ya, kalau buah lokal tuh kayak ada tantangannya sendiri, itu adalah musiman ya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Ya. Nah, sejauh ini gimana tuh Pak? Sebenarnya selain musiman, kalau musiman itu kan untuk beberapa jenis buah, tapi ada juga buah yang ada terus. all season gitu kan, kayak semangka. Kenapa aku suka? Dia selalu ada. Apapun musimnya Iya. ada ya. Sebenarnya yang paling aku suka sebenarnya manggis, cuma itu musiman gitu. Kalau manggis itu saya bisa beli 3 kilo sendiri makan. Wow. Iya, manggis. Nah, jadi kalau soal musimannya itu ya kita menyesuaikan aja yang sebanyak mungkin kita menggunakan yang all season gitu kan. Tapi kalau yang musiman ya itu untuk produk-produk tertentu yang memang khusus di musimnya kita jual. Kayak dulu saya masih jualan mangga atau manggis itu ya pada saat musimnya kita bikin promo, kita banding dengan buah yang lain gitu. Tapi sebenarnya tantangannya buah lokal itu, yaitu tadi buah lokal itu gak menarik
guys. Kalau dari tampaknya sih memang nggak benar. Makanya kalau buah import kan, misalnya di toko juga dia kardusnya itu mulus, dia kan rapi, keren gitu. Kalau buah lokal kan kebanyakan di pasar gitu, sama peti beserta tanah-tanahnya. Benar gitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu challenge-nya. Nah, ini harapannya kita bisa bareng-bareng lah ya, bisa dari pelaku usaha, bisa dari pemerintah, bisa dari petani, kita bisa bekerja sama untuk menaikkan harkat dan martabat buah lokal gitu. Tapi itu akan terjadi kalau kita sebagai konsumen itu kita pro sama buah lokal, otomatis kan permintaan nanti akan naik, maka para produsen itu akan menata dirinya, akan bisa punya reserve untuk bisa mengupgrade kualitasnya gitu. Nah, kalau kayak buah import itu kan sebenarnya karena itu banyak yang disubsidi sama pemerintahnya, makanya dari sisi pertaniannya ada pertanian yang masif gitu kan, sehingga pupuknya bisa lebih murah, pengairannya bisa lebih murah, kemudian juga tenaga kerjanya bisa lebih murah, kemudian ke sini juga disupport sama pemerintahnya, ada dari sisi pajak ekspor dan segala macam gitu. Nah, itu kenapa dia bisa bersaing dan kelihatan seperti itu. Nah, memang nggak bisa petani itu kita biarkan berjuang sendirian. Ya, kita dukung lah. Kita sebagai konsumen beli buah lokal, gitu. Kita sebagai pelaku usaha kita pro buah lokal. Kita sebagai pemerintah ya kita dukung petani itu, jangan kita biarkan bertarung sendiri mereka. Tapi sejauh ini dari Ichigo kira-kira ada perbantuan langsung ke petani lokalnya nggak? Nah, itulah tantangannya ya, sebagai bisnis kan ada masalah scalability. Misalnya kan kalau misalnya nih kita mau langsung ke petani, kan kalau sekarang kita memang menggunakan buah lokal, tapi kita masih belinya itu dari pasar gitu, karena di pasar itu semua jenis buah dan sayur ada. Sementara kalau kita langsung ke petani, nggak ada petani yang menyediakan semua jenis bahan baku kita. Sementara kuantiti yang kita butuhkan kan nggak sebanyak itu. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang baru mendukung penggunaan buah lokal. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa. Kemarin sih beberapa waktu lalu udah pernah kita coba langsung ambil nanas dari Pemalang, sama yang udah pernah kita coba nanas sama sayuran dari sayur-sayur hidroponik yang pelaku. Tapi itu belum bisa continue karena tadi masalah skala ekonominya yang belum masuk. Kayak misalnya kita dari Pemalang kan kita harus beli nanas itu sekali berangkat misalnya 5 ton. Kan kalau 5 ton nanas buat dimakan aja banyak kan, apalagi buat dibikin jus. Kapan sebelum jadi jus sudah busuk duluan gitu. Nah, tapi kan kalau kita bisa bertumbuh terus ya, atau misalnya kita bisa gerak bersama-sama dengan pemain lain, pelaku industri lain, ya kita bisa langsung akses ke petaninya. Kalau tentang availability si buah lokal gitu ya, bro. Aku yang nawarin ya. Kan ada kan beberapa yang dipakai sama Ichigo, kayak contoh beberapa buah gitu, dia itu bisa dibilang secara availability itu cukup terancam gitu dengan adanya pergantian dari petaninya, misalkan yang tadinya lahannya buah apa terus kemudian diganti kayak gitu, karena misalkan nggak laku atau apa gitu. Itu kira-kira pendapatnya gimana, bro? Ya itu sedih ya, sekarang itu udah nyata itu di apel Malang. Itu udah nyata. Dan kemarin saya pas ke Malang itu, ke Batu itu, apel itu kalau nggak salah ditanam sampai 7 tahun ya dia baru ini kan. Dan pohon-pohon apel yang ada sekarang, mereka itu hanya menunggu sampai dia sudah tidak produktif lagi. Petani-petani di sana udah tidak meregenerasi apel Malang karena secara ekonominya jauh. Apel Malang itu turun karena kan permintaan apel kan, ini aja kan kamu baru tahu tadi ada apel itu kan? Iya. Iya, keluarga saya juga di Medan itu nggak tahu ada apel Malang. Taunya itu apel yang merah. Iya, taunya apel yang merah. Mungkin Fuji. Iya. Fuji. Ya, itu dari China. Terus yang merah itu Washington. hijau tapi besar. California juga ada. Iya. Nah itu, jadi kalah, bayangin
apel Malang itu udah nggak sampai ke Medan. Apel Fuji kan dari China, apel Washington dari Amerika sampai ke Medan. Jadi mereka itu nggak bisa bersaing sendiri. Akhirnya petani-petani apel Malang itu udah berhenti meregenerasi apel Malang. Jadi diperkirakan sekitar 15 tahun ke depan itu udah nggak ada apel Malang. Kosong. Nah sementara kita sangat menggunakan itu kan. Ya itu pertarungannya. Jadi kita harus punya ya kalau saya bilang ini harus kita gedein nih sebesar-besar ya supaya demand-nya naik gitu kan. Nah, secara teknisnya juga kita bisa support apa ke petani di sana. Misalnya kalau skalanya udah bisa membesar, kita bisa langsung beli dari sana sehingga ada kepastian order gitu kan. Jadi mereka bahkan mau menanam dari awal, bukan hanya memelihara yang ada, bahkan dari awal pun nanti dia secara ekonomi dia masuk untuk ditanam lagi. Nah ini tantangan. Saya yakin di buah lain juga ada. Mungkin jeruk Medan juga mengalami nasib yang sama juga itu. Ya. Karena kalau buah-buah yang lain mungkin jeruk Medan dia masih bisa diekspor juga. Dia masih punya demand. Tapi kan ini kan apel mungkin ekspor dia nggak punya kan. Karena kalah. Jangan kan diekspor. Dia melawan buah apel import aja dia nggak sanggup di lokal gitu kan. Gitu. Ini terutama apel Malang nih yang paling bisa jadi dinosaurusnya ini. Buah. Ya bisa punah. Oh, maksudnya itu. Oh, oke. Kirain jumlahnya banyak sebesar dinosaurus. Ya pernah besar tapi dia hilang gitu. Tapi kalau secara ini bro, misalkan tadi yang buah impor itu kemungkinan secara rantai pasok kan dia cukup panjang gitu ya. Perjalanannya dari impor kemudian datang ke Indonesia sampai ada di kita gitu, di tangan kita. Kalau misalkan buah lokal kan sebenarnya dia juga punya rantai pasok yang mungkin cenderung lebih pendek dibandingkan yang impor gitu. Tapi kalau secara pestisida supaya dia tetap nggak dimakan hama gitu, itu menurut bro gimana? Nah ini kolaborasi lintas fungsi kan dibutuhkan di sini. Sebenarnya kan yang paling bagus bercocok tanam itu ya nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk kimia gitu kan. Pestisida kimia ya, pestisida alami kan ada juga yang dari dari daun-daun apa gitu. Itu ada teman saya yang bikin pestisida alami juga gitu. Nah sebaiknya memang bercocok tanam itu dengan menggunakan pupuk dan pestisida alami supaya kita juga sehat yang menggunakannya gitu. Tapi kan sekarang lagi-lagi itu mahal. Pupuk alami itu kan mahal, kompos organik misalnya, gitu. Pupuk organik atau pestisida alami itu mahal dan langka. Sementara yang kimia itu kan dia lebih murah tapi bermasalah buat kesehatan. Jadi harapannya dari sisi kebijakan ya pemerintah bisa berkontribusi di sini bagaimana mendukung sama kayak energi kan ada dibilang renewable energy ya kan sekarang lagi fokus ke energi terbarukan gitu bukan hanya energi fosil. Nah harusnya di pupuk juga bisa seperti itu, pupuk organik karena kita punya potensi itu banyak kok sampah kok kebingungan mau dibikin mana gitu harusnya itu bisa diolah juga atau kotoran yang hewan atau banyak lah saya yakin itu bisa diolah tapi memang nggak bisa diserahkan ke mekanisme pasar aja gitu misalnya petani. Ya kan kalau petani kan mereka pasti akan memilih mana yang lebih murah, mana yang lebih praktis. Pasti kan lebih murah pupuk kimia untuk saat ini. Tapi kalau misalnya disubsidi, pupuk kimia nggak disubsidi, pupuk organik disubsidi, mungkin bisa sama. Nah itu secara teknisnya. Tapi kan itu kan mungkin panjang ya untuk menyelesaikan itu. Nah secara praktisnya sehari-hari ya kita mesti menerapkan ini ya, hygiene ya dalam mengkonsumsi. Walaupun itu buah lokal ya, kita cuci dengan bersih ya. Kita bilas jangan langsung makan. Lihat aja kalau ada ulatnya boleh langsung dimakan. Karena ulat aja mau. Ya. Berarti nggak pakai ini. Iya. Sama ulatnya. Nenek saya dulu kayak gitu. Jadi kalau ada buah atau apalah gitu, kalau dia berulat gitu, nah itu berarti bagus.
karena nggak pakai pestisida. Iya, jadi dimakan semua tuh sama dia. Jengkol. Jengkol yang ada, iya kan? Kalau yang ada ulatnya itu, iya, masuk akal juga ya. Gitu. Tapi Masuk ya, akal, cuman nggak masuk rasa ya. Tapi menarik sih terkait pestisida ya. Jadi dulu waktu aku kuliah tuh ada meneliti buah stroberi gitu ya. Nah, buah stroberinya ini kan sebenarnya kita itu ada tabel komposisi pangan Indonesia, ada USDA dan sumber-sumber lain gitu ya, menyatakan dalam 100 gram stroberi itu ada kandungan gizi kalori kisaran apa aja gitu ya. Terus kalorinya berapa, vitamin C-nya berapa, beta karotennya berapa, fitokimianya dan lain sebagainya. Nah, waktu itu buah stroberi yang aku teliti itu secara kandungan gizinya itu jauh di bawah dari yang ada di sumber-sumber itu. Nah, aku coba teliti terus, ternyata salah satunya adalah karena penggunaan pupuk dan pestisida. Itu berpengaruh terhadap si buahnya. Besar kecilnya buahnya, kandungan gizinya, kandungan airnya itu ngaruh ke buahnya gitu. Ya. Bahkan ini ada penelitian yang ngomong kayak gini ya. Jadi buah apalah, misalnya favorit saya tadi semangka, ya. Semangka yang kita makan sekarang dengan semangka yang ada 50 tahun yang lalu, walaupun dia sama-sama semangka, kalau diteliti kayak tadi tuh beda kandungannya. Karena kan buah-buahan itu kan nutrisinya itu dapat dari hara, dari tanah kan. Nah, tanah itu kalau ada yang udah nggak alami, dia hanya dari kimia. Nah, itu pasti berbeda ininya, kandungannya. Jadi, ya hampir di semua bidang kehidupan ya, misalnya kita ngomong ayam, sapi, ya kan, semuanya udah begitu kan. Ayam 20 hari bisa kita makan, kan? Aslinya sebenarnya dia belum sesuai kodratnya tuh. Cukup umur. Nah, sebenarnya di dunia tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Apalagi yang dia udah masuk ke industri gitu. Nah itu ya memang kita harus pintar-pintar, bijak-bijak. Waktu itu sampai bukan 0 lagi, undetected vitamin C-nya. Sampai undetected. Padahal itu salah satu yang iya, padahal stroberi itu kan tinggi antosianin, Nah, vitamin C kan. Vitamin C itu tertinggi setelah buah jambu biji merah. Sekitar 55 mikrogram per 100 gram. Itu udah bukan 0 lagi, udah undetected hasil uji lab. Terus apa dong yang dimiliki apa? Iya, keunggulan sih waktu itu aku lagi ngembangin produk. Harusnya tuh keunggulan vitamin C-nya, tapi karena vitamin C-nya undetected jadi kayak ya kok gitu. Gimana ini? Pestisidanya banyak gitu ya? Enggak sih, lebih ke nyari ini pestisida sama pupuk. Yang paling besar ininya tuh pupuknya. Iya. Tapi kalau misalkan petani, waktu itu kita sampai tanya kan ke petaninya ini treatmentnya seperti apa, buahnya kayak gitu. Cuman dari mereka sih lebih concern ke bibitnya memang jelek kayak gitu sih. Cuman kan secara pemupukan dan lain sebagainya. Itu akumulasi tuh, bibitnya menurun, ya kan, haranya juga udah habis kan. Makanya dulu kan teori bertanam itu kan harus bergantian juga kan. Jadi misalnya kita habis nanam ini, ganti ini atau tumpang sari. Itu kan untuk ngebalance haranya si tanah sebenarnya. Nah, kita kan mau lagi-lagi kan mau instan sama kayak mau diet tadi kan. Bertani juga begitu. Instan itu dikasih pakai pupuk. Mungkin unsur hara yang kita butuhkan itu langsung dikasih sama pupuk, tapi kan yang lain jadi nggak ada. Gitu. Akhirnya dia nggak balance gitu. Dan kalau dibilang istilahnya itu tanahnya lelah. Capean. Iya, tanah itu kecapean. Gegana dia. Makanya sebenarnya kan teorinya itu kalau kembali ke fundamental thinking itu ada istilahnya itu kalau kita bertanam 6 tahun, dia 1 tahun harus libur tanahnya. Gitu. Tapi kan kalau kamu libur tuh maksudnya enggak ditanamin cabut apa-apa. gitu. Didiamin aja. Iya, didiamin. Nanti dia akan kembali ininya haranya. Karena berarti kan tanaman yang udah ada itu maksudnya kan habis dipanen. Maksudnya kan kalau kita tanam tanaman yang dipanen ya 6 tahun gitu kan, jagung atau buah gitu kan. Ya, kok memang sampai 6 tahun, Bro? Bukan begitu, Bu. Jadi setelah 6 tahun berturut-turut misalnya kita pakai terus kan, tanahnya nggak ada istirahatnya.
Nah, ini harus diistirahatkan dia 1 tahun gitu loh. Jangan ditanamin terus. Tapi kalau diistirahatin gitu petaninya Nah, itu makanya tantangannya di situ kan. Apalagi kalau lahannya cuma sedikit. Iya. Iya. Ya. Susah ya. Jadi itu lintas fungsi kan saya bilang tadi, lintas stakeholder. Ya paling bisa sih kalau ada support dari pemerintah untuk memahami. Tapi kan juga nggak bisa kita berharap sepenuhnya semuanya ke pemerintah kan. Kita juga harus punya kesadaran. Tapi bro, apa sih ini terakhir kapan ngobrol-ngobrol sama petani lokal? Iya kan orang tua saya petani. saya anak petani gitu loh. Saya lah. Pengen tahu dong bro, apa sih sebenarnya voice dari petani lokal Indonesia tuh, kegelisahannya mereka sebagai petani untuk saat ini tuh apa sih? Jadi gini, kalau kamu suka bikin kue ya? Kok tahu? Kan gampang nebaknya. Pernah jualan nggak? Pernah. Bikin kue, terus kamu jual berapa? Berapa harganya? Kuenya. Terakhir aku jual sekitar 65.000. Ya. Yang menentukan harganya itu kamu atau pembelinya? Aku. Kamu yang bikin kan? Kamu yang bikin kue, Betul. kamu yang bikin harganya kan? Bukan pembeli kan? Iya. Nah, petani kita itu sebaliknya. Oh gitu. Tengkulak yang ngasih harga ya? Pokoknya pembeli yang menentukan harga. Padahal yang bikin buah itu siapa? Yang bikin tanaman itu siapa? Iya, Petani. susah-susah dirawat. Jadi satu-satunya produsen yang tidak bisa menentukan harga ya petani lokal. Kasihan ya. Apa ya? Ngesek sih. Iya, mereka usahanya ya hanya bisa memperjuangkan ya apa yang ditanggung. Kalau dia gagal panen dia tanggung sendiri. Kalau dia berhasil panen yang menentukan harga orang lain, pembeli. Padahal kita yang di kota ini nggak bisa hidup kalau nggak ada petani. Ya, kamu mau punya duit berapapun nggak ada beras mau gimana? Gitu. Nah itu sebenarnya sedihnya terkait dengan khusus petani lokal ya, karena menurut apa yang saya pahami kalau petani di negara lain itu dia udah di manage, dikelola sama pemerintahnya gitu. Jadi mereka bisa menentukan harganya. Gitu ada komunitas petani atau koperasi petani gitu kan, mereka menjual, mereka bikin harganya. Gitu. Kalau di sini nggak ada. Makanya kan kemarin nggak tahu sekarang masih jalan atau nggak ada program pemerintah itu asuransi tani gitu kan. Jadi kalau gagal panen bisa ditanggung, kalau panen ada harga eceran terendah gitu. Mungkin di padi kan dia udah mulai diterapkan, tapi nggak sepenuhnya gitu. Mostly petani kita itu ya itu kalau gagal sendiri, kalau panen dia bukan dia menentukan harga, dan biasanya kalau pas musim panen kan panen bareng-bareng kan, harganya turun. Iya. Susah juga ya. Dan sebelum mereka panen itu udah pupuk udah ngutang, bibit udah ngutang. Udah di apa istilahnya, saya dulu waktu jadi supplier mangga tuh. Jadi satu pohon mangga itu udah dibeli 500.000 gitu, 300.000. Itu bisa berapa ton? Iya. Beli pohonnya langsung. Dia beli pohonnya itu juga udah beberapa bulan sebelum gitu. Jadi pas panen dia udah nggak ada gitu. Karena dia butuh buat uang sekolah anaknya, buat uang makan gitu. Iya, dulu pohon mangga depan rumahku dibeli 300.000. Nah, sama yang kayak lewat-lewat naik pickup gitu biasanya dia dibeli ya 300.000 gitu. Ntar dia yang panen banyak. Aku aja nggak dibagi. Pas panen nggak boleh, udah dibeli. Sebiji pun nggak dikasih, nggak ada tuh batang hidungnya. Dikasih kalau kamu beli. Iya kayaknya. Udah harga jual dia kan? Iya. Terus tetangga aku tuh ada dulu pohon sawo, pohon mangga. Iya. Terus mangga gedong kan mahal kan? Iya. Tuh. Mangga raja tuh. Tapi kayaknya bro apa sih udah paham banget nih seluk-beluk dari bahkan apa ya tanahnya, bahkan dari bibitnya, bahkan sampai buah-buahnya. Dari 2012 ya bro ya? Iya udah berkutat di buah-buah lokal. Ya karena dulu anak petani juga kan, jadi kurang lebih masih pernah melakukan gitu, jadi ngerti prosesnya
Jadi bukan hanya karena apa ya mau gimmick dukung petani lokal gitu, karena ngalamin sendiri gitu, ngalamin sendiri dan itu terjadi dimanapun di negara kita ini, di Indonesia. Mau petani padi, petani buah, petani apapun lah. Tapi kira-kira Bro Pesi bisa nggak sih kira-kira kayak tips and trick nih untuk mungkin aku, Putri, ataupun bahkan penonton yang di rumah, cara memilih buah yang memang itu yang terbaik, bahkan mungkin nggak pakai pestisida atau mungkin pestisidanya sedikit atau tutorial memilih. Tadi kan kalau pestisida kan lihat kalau ada ulatnya makan tuh. Harus dicek ketok satu-satu. Iya, kan itu akan di zaman sekarang sulit. Jadi hampir mungkin dibilang kalau ada pun orang yang ngeklaim organik, ya itu tadi bahkan tanahnya pun belum tentu, bahkan bibitnya juga. Jadi udah sulit lah ini ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu ya tadi sebelum mengkonsumsi ya dicuci, ya hygiene-nya lah yang kita jaga. Nah kemudian kalau dari tips-tips di ininya, buahnya udah pasti ya buah lokal, ya kan? Buah lokal gitu. Jadi jangan terpengaruh sama yang kinclong. Oh ini saya ingat tuh mama saya dulu kalau waktu kecil ikut ke pasar, kalau memilih buah yang bagus itu bukan yang kinclong gitu. Kan kalau kita kan cenderungannya begitu kan, nyari apapun lah barang itu semakin kinclong dia semakin terlihat bagus gitu. Nah tapi pas milih buah jangan nyari yang licin atau yang mengkilap gitu. Nyari yang burik. Iya, yang burik gitu di. Kenapa? Terus beras, misalnya beras itu kan kita kan sukanya yang bersih, yang kinclong itu sebenarnya kan udah nggak ada seratnya ya. Bukan sih. Apa? Vitamin B. Iya. Kan itu udah kulit dalamnya itu loh. Ya. Jadi semakin dia kinclong berarti semakin dia tidak natural, berarti dia semakin berkurang nutrisinya. Ya. Nah nanti kalian terjemahkan lah secara ini ya, bahasa nutrisinya saya nggak ahlinya gitu, tapi bahasa awamnya aja. Mau pilih apel, pilih yang burik. Tapi lokal. Lokal dan burik. Tapi bro, gimana sih caranya kita itu membedakan gitu buah lokal sama buah impor? Kayak misalkan contoh lemon gitu, kita udah tahu gitu. Oh lemon tuh yang bentuknya kayak gede, kuning, menyala gitu tuh dia tuh impor. Tapi kalau lemonnya mirip-mirip kayak jeruk nipis itu berarti lokal gitu. Tapi kan ada juga yang kayak buah-buah impor yang ditanam di Indonesia. Oh kalau aku sih dia kalau varietasnya buah luar tapi udah ditanam di Indonesia, menurutku itu udah buah lokal. Sama kayak pepaya kita kan pepaya California, pepaya Bangkok. Ya mungkin variannya dari situ dulu. Pisang juga Cavendish, pisang Ambon. Itu kan anggapannya karena sudah ditanam sendiri oleh kita. Iya, kalau buat saya itu karena kan yang kita dukung itu kan petani lokalnya. Kalau udah ditanam di lokal ya kita mendukung. Dan kalau bisa ditanam di lokal ya berarti cocok dengan iklim ini kan. Ya, cocok berarti dengan tubuh kita. Tapi kalau misalnya harus ngebedain, kalau dari variannya tadi aku nggak berdasarkan varietasnya ya. Jadi ditanam di lokal itu buah lokal gitu. Tapi kalau harus ngebedain kayak buah lokal dan buah impor biasanya kan itu kan berbeda. Kalau saya dulu jualan itu pasti akan terpisah. Buah lokal sama buah impor pasti. Walaupun itu cuma lemon pasti akan berbeda sumbernya. Iya, biasanya kalau lemon tuh dipasangnya tuh 2 terus di wrapping gitu. Kalau lemon lokal tuh dijembreng. Taruh di keranjang gitu kan. Dah pilih sendiri mau beli berapa kilo gitu kan. Betul. Treatmentnya aja udah beda ya di situ ya. Kayak ada kesenjangan sosial antar buah gitu. Kayak di ospek ya, buah lokalnya. Nah ini nih kita buah udah lokal. Ngobrol banyak banget dari awal. Udah banyak ya? Udah dong. Dari awal ya, dari ternyata jadi. Tapi aku pengen nanya satu. Apa tuh? Bro kan yang punya Eats buah nih, Bro pasti kan yang punya Eats buah. Pernah nggak sekali-sekali bikin gitu di ruang produksi dengan cinta kasihnya sambil buat gitu, pernah nggak?
Oh, maksudnya Buat ini, buat bikin langsung diproduksinya? iya pernah. Oh. Kalau dulu awal-awalnya sering, tapi kalau makin ke sini kan udah ada tata kelola, udah ada proses pengolahannya gitu. Tapi saya juga berusaha selalu datang secara rutin ke area produksi. Walaupun saya pasti, kalau saya sekarang kan, saya datang pasti diomelin tuh, "Pak, harus pakai sarung tangan, harus pakai hairnet, ya." Untuk hygiene sanitasi. Ya, kalau dulu kan saya belum ngerti yang begitu-begitu ya. Bahkan saya sama istri saya yang ngerjain, motong sendiri, ngejus sendiri, dibantu sama tim gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan udah ada timnya. Tapi saya masih tetap kunjungi lah. Walau nggak bantu produksi, minimal mengunjungi melihat langsung gitu ya. Meskipun dia Karena omel-omelin. kalau saya bantu produksi, saya udah dimarah-marahin jadinya kan. Udah lebih lambat dari mereka gitu. Membantu sih itu kayaknya. Diusir ya ada sih. Oke, nah aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bro Sama-sama. Hakasi sudah menyempatkan waktunya untuk datang berbagi experience-nya di Bincang Sehat. Semoga It's Buah ini semakin top mantap, Amin. laris. Khususnya buah lokal ya. Dan juga Konsumsi buah lokal. untuk dukung tani lokal ini semakin membangun awareness di orang-orang kalau memang pilihan buah dan sayur itu banyak, tapi tetap sebisa mungkin bantulah untuk kita memilih buah lokal. Jangan melihat tampangnya, jangan melihat ukurannya atau warnanya, tapi lihatlah di balik itu bahwa itu yang diproduksi adalah dari petani lokal. Ya, dukung buah lokal ya. Ini kita bikin jadi gerakan bersama untuk mengkonsumsi buah lokal. Kalau kita konsumsi buah lokal, maka permintaan akan buah lokal itu akan meningkat. Maka kehidupan para petani itu akan terjamin, maka juga akan kembali ke kita. Maka eksistensi buah lokal itu akan tetap ada dan kita akan terus sehat. Ya, bener banget. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, kita ada jargon dulu sebelum kita tutup. Kita ajarin dulu ya. Jadi jargonnya adalah bilang bincang sehat, terus nanti sehat itu menyenangkan. Menyenangkannya Gini. Aku sih biasanya kalau nggak gini, tapi bebas sih posenya mau kayak gimana. Saya dikerjain ini. Enggak dong. Ya. Bareng-bareng 1, 2, 3, bincang sehat. Sehat itu menyenangkan. Ini fotonya ya.